Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara. Saya ada dengan nomor induk mahasiswa 211304027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran Muhammadiyah dalam kasus kekerasan seksual. Dengan judul Muhammadiyah dalam kekerasan seksual. Yang pertama, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah kegiatan seksual yang dilakukan secara terpaksa dan tanpa persetujuan oleh salah satu pihak. Bisa dilakukan oleh orang dewasa ke anak-anak ataupun anak-anak kepada anak lainnya. Jenis-jenis kekerasan seksual yang pertama yaitu adalah perkosaan. Perkosaan adalah perubahan intim tanpa adanya persetujuan dari salah satu belah pihak dan dilakukannya secara terpaksa. Yang kedua ada intimidasi seksual, yaitu tindakan menyerang korban yang menimbulkan penderitaan secara psikis pada korban, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti diancam lewat pesan singkat ataupun diancam lewat media sosial. Yang ketiga adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan yang bernuansa seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara kata fisik maupun melalui omongan. Yang keempat adalah pemaksaan perkawinan. Pemaksaan perkawinan ini biasa terjadi karena salah satu pihak mempunyai hutang yang tidak bisa dibayar, sehingga ia harus mengorbankan anaknya untuk melakukan kawin paksa. Ini adalah salah satu contohnya ya. Yang kelima adalah prostitusi paksa. Menurut pasal KUHP nomor 506, prostitusi adalah pertukaran hubungan seksual dengan uang, atau bahasa kasarnya itu perdagangan manusia. Permasalahan yang biasa terjadi di kasus kekerasan seksual. Yang pertama, korban yang disalahkan. Dalam kasus kekerasan seksual, pasti banyak yang menyalahkan korbannya. Kenapa sih harus korban yang disalahkan? Seperti yang kita ketahui, jika ada berita tentang pelecehan seksual, selalu korban yang disalahkan, baik itu laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan. Pasti banyak tuh yang ngomong kayak, lagian suruh siapa pakai bajunya kayak gitu, atau begini, atau begitu. Jadinya kan mengundang nafsu. Nanti itu akan kita bahas. Nah, untuk kali ini, kenapa korban disalahkan? Yang pertama, maksud saya, padahal pelecehan seksual terjadi karena sang pelaku tidak dapat mengontrol nafsu birahi mereka. Terus pelecehan ini juga biasa terjadi karena korban yang pada kasus pelecehan seksual ini lebih sering yang terekspos itu perempuan, dan media itu lebih sering kayak meng-highlight beritanya itu seperti akibat memakai baju pendek, siswa dilecehkan saat jam olahraga. Padahal korban itu bebas mau memakai padahal korban itu memiliki hak dan wewenang mereka dalam memakai pakaian apa yang ingin mereka pakai. Yang kedua adalah cara berpakaian. Terkait cara berpakaian, masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu terjadi karena memakai pakaian yang tidak sopan atau terbuka, sehingga mengundang nafsu birahi para pelakunya. Namun, saya rasa saat ini kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi pada perempuan atau laki-laki yang memakai pakaian tidak sopan, tapi juga terjadi pada korban yang memakai pakaian yang tertutup. Contohnya saja, berita yang masih hangat-hangatnya, yaitu seorang ustadz melecehkan santri-santrinya. Bahkan ada yang sampai melahirkan. Ustadz melecehkan santrinya. Berarti di situ konteksnya mereka berada di lingkungan mereka berada di lingkungan agama yang sangat kuat, dan pastinya pada saat kalau di pesantren itu kan maksudnya perempuan itu pasti diwajibkan untuk memakai pakaian yang sesuai syariat Islam, seperti menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki, terus tidak menggunakan pakaian ketat atau pakaian yang membentuk lekuk tubuh si
badan perempuan tersebut. Namun, karena ustadz tersebut tidak dapat mengontrol nafsu birahi dia, jadi terjadilah kasus pelecehan seksual. Yang ketiga adalah pengendalian nafsu birahi. Seharusnya kita sebagai manusia mensyukuri nikmat kita karena masih diberi nafsu birahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenuhi kebutuhan seksualitas kita. Dan kenapa kita harus mengendalikan nafsu birahi kita itu agar terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman, serta berkurangnya kasus pelecehan seksual yang terjadi entah itu pada anak-anak ataupun orang dewasa. Seperti itu. Ini adalah beberapa contoh kasus yang yang terjadi akhir-akhir ini. Cara menghindari kekerasan seksual. Yang pertama, mengedukasikan diri sendiri dan lingkungan sekitar terhadap kekerasan seksual. Contohnya, yang pertama adalah menambah pengetahuan kita tentang pelecehan seksual, kayak jenis-jenisnya, cara menghindarinya, atau kayak cara menjaga diri kita itu gimana, cara menghadapi orang yang tiba-tiba melakukan pelecehan ke kita itu gimana. Yang kedua adalah bersikap sopan santun kepada siapapun. Kalau menurut saya, bersikap sopan santun kepada siapapun ini memang adalah hal yang wajib bagi kita lakukan ke semua orang. Namun, jika kalian tiba-tiba lagi jalan dan misalnya kalian lagi jalan tuh, terus tiba-tiba digodain, nah itu kalian harus tetap bersikap tenang, jangan jangan digubris, karena kalau pelaku itu kalau misalnya digubris dia malah makin menjadi. Nah, kalau misalnya pelakunya itu sudah kayak sudah keterlaluan, kalian wajib melaporkannya ke pihak yang berwenang ataupun ke ahli profesionalnya. Yang kedua, buat perlindungan untuk diri sendiri. Untuk perlindungan untuk diri sendiri itu yang pertama adalah pergaulan. Kalian harus memilih pergaulan apa yang bagus dan sehat dan tidak melakukan pergaulan bebas. Karena jika tidak mengontrol pergaulan kita pada saat ini, bisa jadi di masa depan kayak kegiatan seks bebas adalah hal yang biasa, padahal itu kan sangat salah. Hukuman yang pantas. Hukuman apa sih yang pantas untuk pelaku pelecehan seksual? Yang pertama adalah dipenjara dan denda. Menurut pasal pencabulan nomor 289 sampai 296, pelaku pelecehan seksual dapat dipenjara selama 5 sampai 15 tahun tergantung dia melecehkannya siapa, serta denda 5 miliar. Terus yang kedua adalah hukuman kebiri. Hukuman kebiri adalah menghilangkan fungsi seksualitasnya. Jadi kebiri ini biasa dilakukan oleh hewan agar hewan tersebut tidak melakukan hubungan seksual lagi. Jadi kayak kalau kucing itu kayak disterilin gitu loh. Jadi gitu. Nggak enak kan jika nafsu birahi kalian dihilangkan, jadi kayak gitu deh, maaf ya. Terus selanjutnya, tanggapan Muhammadiyah tentang kekerasan seksual. Organisasi Islam Muhammadiyah menolak keras terjadinya kekerasan seksual karena bertentangan dengan nilai agama dan norma-norma yang sudah berada di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Bye.